Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali di pagi hari ini dalam menikmati kebersamaan dan persekutuan kita dengan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut renungan harian Toraya, edisi Selasa 15 Juni 2021 yang terambil dari Yeremia 21 ayat 11 sampai 14. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di sorga, bahwa Engkau berkenan akan memperdengarkan firman-Mu, menjadi pedoman bagi kami, melangkah menjalani hidup karunia Tuhan. Hati kami telah kami bukakan, bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 21 ayat 11 sampai 14. Nubuat melawan Raja Yehuda. Kepada keluarga Raja Yehuda, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi, dan lenyapkanlah dari tangan pemerasan orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Sesungguhnya aku akan menjadi lawanmu, hai kota yang di atas lembah, gunung batu di dataran. Demikianlah firman Tuhan. Hai kamu yang berkata, siapakah yang berani turun kepada kami? Dan siapakah yang berani masuk ke tempat perteduhan kami? Aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya, yang akan memakan habis segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah kesombongan membawa sengsara. Saudara, kapal Titanic adalah salah satu kapal mewah yang dibuat di tahun 1912. Selain mewah dan luar biasa, ada satu hal yang kemudian menarik untuk disimak, yakni ungkapan dari si pembuat kapal itu yang dengan sombong mengatakan, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik, mewah dan terkuat ini. Rupanya, kesombongan itu terbukti. Selang beberapa waktu, kapal itu menabrak gunung es dan tenggelam dengan menelan kurang lebih 1.500 korban. Sikap sombong tidak hanya dimiliki oleh sang pembuat kapal Titanic, tetapi juga dimiliki oleh rakyat Yerusalem di bawah pimpinan Yehuda. Bacaan kita menggambarkan kota Yerusalem sebagai kota yang kuat dibandingkan dengan semua tempat, kota yang megah
yang seolah mau mengatakan bahwa tidak akan ada yang mampu menembus kota kami. Kesombongan yang mereka miliki juga membuat mereka bertindak semena-mena. Mereka bersikap tidak adil. Mereka memeras hak orang lain. Dalam kesombongan inilah Tuhan murka dan mengatakan penghukuman bagi Raja Yehuda dan seluruh rakyatnya dengan api yang tak terpadamkan. Saudara, peristiwa kapal Titanic dan penghukuman bagi Yerusalem mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan membenci sikap yang sombong. Apalagi kalau sikap itu mendatangkan sengsara bagi orang lain. Kesombongan pasti akan berujung pada penghukuman. Karena itu, mari belajar untuk menjauhkan diri dari kesombongan. Tentu dalam tuntunan hukum kudus, tuntunan Roh Kudus, karena kesombongan pasti akan membawa kesengsaraan. Amin. Mari kita berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak seperti penduduk Yerusalem yang sombong dalam banyak hal. Karena pada akhirnya kami yakin dan percaya kesombongan akan mendatangkan penderitaan. Berikanlah kami kerendahan hati dalam menjalani hidup ini. Tuhan, sertai kami dalam menjalani hidup kami hari ini, dalam beraktivitas, di dalam maupun di luar rumah. Kasih-Mu menyertai kami. Lihatlah mereka yang bergumul, yang sakit, berikan pengharapan kesembuhan, jamah mereka, semoga ada kepulihan pada waktunya. Yang bergumul masalah lain, ingatkan Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu ada. Mohon Tuhan, Engkau juga memberkati dalam menjalani kehidupan keimanan kami. Semoga di masa pandemi COVID, kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Juga persekutuan kami semakin akrab dan karib di dalam nama Tuhan. Berkati majelis gerejamu, pengurus OIG, bekerja sama dengan anggota jemaat, semakin berupaya meningkatkan kualitas iman dan pelayanan untuk waktu ke depan. Tetap Engkau memberkati pemerintah bijaksana dalam menyikapi akan musibah atau masalah COVID-19 yang belum berakhir sampai sekarang ini. Jaga kami dalam situasi-situasi berat, terutama belakangan kami sudah mulai beribadah di gedung gereja dan beraktivitas banyak di luar rumah. Kasih-Mu menyertai kami. Dengarkan doa kami ini Tuhan, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita pagi hari ini dengan Tuhan. Selamat berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Hari-hari kita akan semakin penuh dengan sukacita jika tetap bersandar pada kasih Tuhan. Salam sehat untuk semua.